if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit, dan kali ini gue akan bahas perihal transfer update. Ada beberapa transfer menarik yang menurut gue menarik untuk dibahas. Oke, kita mulai dulu dari Chelsea dengan sangat kalau gue bilang, dengan sangat dramatis, dengan sangat luar biasa bisa menyalip. Kalau lu ingat juga beberapa kali gue bahas sudah di transfer update bahwa Rafinha, pemain Leeds United sayap kanan, ini diincar oleh banyak tim ya, oleh kalau nggak Arsenal, Barcelona, bahkan Spurs pun ngincar dia. Ternyata akhirnya Chelsea yang berhasil mendapatkan jasa dari pemain asal Brazil ini dengan harga 60 sampai 65 juta euro. Itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Jadi dia sudah akan berlabuh ke Chelsea. Jadi setelah dinego-nego, setelah Barcelona, Arsenal dengan beberapa klub menginginkan Rafinha, mereka bernego-nego harga. Tampaknya pihak dari Leeds ini yang ya semakin banyak persaingan, tentunya harganya itu akan semakin naik. Dan dia dinaikkan sampai 65 juta. Ternyata si Arsenal, Barcelona tidak membayar segitu. Mereka mau nego sampai harganya mungkin 40-45. Ternyata masuklah ini timnya Todd Boehly ini, yang kemarin ingin mengincar Ronaldo. Dia sekarang memberi gebrakan ya, menurut gue ini kembali lagi menunjukkan Todd Boehly ini tampaknya ingin ya cari muka lah dengan dia membeli pemain-pemain yang harganya cukup mahal, punya nama, dan sedang hangat diperbincangkan. Dia masuk ke Rafinha, dia dapatkan Rafinha dengan harga 65 juta, dibayar langsung. Dan ya, Leeds dengan harga segitu jelas akan melepasnya ke Chelsea daripada ke Arsenal maupun Barcelona. Jadi kembali lagi, Barcelona dan Arsenal tertikung oleh Chelsea. Oke, terus Chelsea juga mengincar back asal Napoli, Koulibaly. Ini Kalidou Koulibaly ini juga diincar. Yaitu masih ada kontrak 1 tahun dengan Napoli, kemungkinan juga akan diperpanjang. Waktu itu sudah ada pembicaraan. Cuman Chelsea ini ngincar Koulibaly soalnya mereka ini ya menurut gua daripada membutuhkan Sterling, daripada membutuhkan Rafinha ya atau Ronaldo, bahkan mereka butuh pemain belakang. Karena pemain belakang mereka banyak yang hengkang. Rudiger sudah hengkang, Aspi rencananya akan hengkang, Christensen udah pasti hengkang karena kontraknya habis, Alonso juga katanya akan hengkang. Jadi kalau itu terjadi, sudah 4 back yang hengkang, mereka harus cari penggantinya. Dan itu pada kemarin De Ligt itu harganya dipasang 100 juta sama Juventus. Chelsea nggak mau. Opsi terakhirnya yang gue dengar itu dia tukar dengan Timo Werner plus 40 juta. Jadi Werner plus 40 juta untuk Matthijs De Ligt. Cuman gue nggak tahu itu kelanjutannya seperti apa. Mungkin masih nego soal add-ons mungkin atau apa, gue nggak tahu. Terus dia juga ngincer Nathan Ake dari Manchester City. Jadi Chelsea ini ngincer benar-benar back. Nah ini bagus menurut gue. Terus ada Konde juga. Ya ini yang menurut gue dibutuhkan daripada lu mengayal menawar Ronaldo itu ya. Gue bilang rada sulit ya, karena Ronaldo sudah menjadi bagian proyek dari Manchester United. Itu dari Chelsea. Kita ke Manchester United. Ini juga tidak kalah tidak kalah menarik, dimana kemarin sangat pasif. Beberapa pekan fansnya dari Manchester United menunggu siapa pemain MU yang akan direkrut, siapa tidak ada yang diresmikan. Akhirnya mereka mulai gencar lah istilahnya kabarnya. Kemarin De Jong sudah beberapa minggu terakhir dan tampaknya deal di harga 65 juta plus add-ons, dan finalnya itu kalau nggak salah 85 juta untuk De Jong, karena Barcelona itu pengen 75 juta sebenarnya, 80 juta lah ke atas. Akhirnya ditemui titik tengah. Oke, add-on sampai 85 juta. Barcelona akhirnya melepas De Jong akan ke MU. Tinggal peresmiannya doang ya, mereka sudah deal. Lalu ada namanya
Tyrell Malacia, ini pemain back kiri dari Feyenoord, umur 22 tahun. Ini juga main di timnas Belanda. Jadi ini pemain, kalau gue sih jarang, gue nggak pernah lihat ya jujur. Tapi gue tadi ngecek cuplikan sedikit mengenai pemain belakang ini, ya menurut gue punya potensi lah, karena dia masih muda juga, dia punya shoot yang bagus juga, crossing yang bagus juga, karena itu yang dibutuhkan oleh MU. Pemain back sayapnya itu bisa crossing, karena terbukti back sayapnya MU yang sekarang, waduh, ini bisa membuat, kan dia back kiri ya, nah ini membuat antara Alex Telles kalau nggak si Luke Shaw ini bisa pergi, karena posisinya sudah ada penggantinya, yaitu si Tyrell Malacia ini. Nah ini juga didapatkan oleh MU setelah menyalip Olympique Lyon ya, menyalip Olympique Lyon. Jadi ini yang gue bilang ke fans MU, bahwa MU ini terus melakukan pergerakan, bukan berarti mereka tidak ada pemain yang diresmikan itu mereka pasif, enggak, mereka tetap melakukannya di balik layar, dan itu sudah dibuktikan dengan mendatangkan Malaysia ini tanpa sama sekali gosip. Tiba-tiba deal, mereka membayar 15 juta euro plus 2 juta euro add-on, sedangkan si Lyon itu 13 juta. Jadi beda tipis doang, tapi mereka akhirnya bisa mendapatkan. Terus MU juga kemarin kan juga dikaitkan dengan yang namanya Jurrien Timber dan juga seorang Anthony. Ternyata Ajax ini, ya gua nggak tahu ya, Ajax jual Gravenberch cuma 20 juta ke Bayern, jual Haller top skor mereka 35 juta ke Dortmund. Dia jual si siapa? Mazraoui juga murah, tiba-tiba jual Timber ketika didengar MU yang menawar langsung 60 juta, si Anthony 80 juta. Udah gak masuk akal menurut gue. Jadi itu mungkin akan masih di dalam tahap negosiasi oleh MU. Turunin. Gue yakin bisa lah kalau disiasati dengan add-ons gitu. Ujung-ujungnya mereka akan rampung juga ke MU. Tinggal tunggu waktu aja untuk fans MU. Jadi bersabarlah, karena MU juga pasti akan melakukan pergerakan, ya, karena mereka tidak ingin diadu soal harga oleh media. Maka dari itu dia kerjanya itu di belakang layar lah, istilahnya seperti itu. Oke, terus kita ke mana lagi nih? Ke Xavi Simons. Xavi Simons ini sudah deal. Ini kalau dulu itu main di akademinya Barca, dia dianggap sebagai pemain yang sangat-sangat potensial menggantikan peran dari Xavi di lini tengah. Ternyata dia dijual ke PSG. Akhirnya sekarang dia pergi lagi ke PSV Eindhoven. Menurut gue dia masih sangat muda, masih bisa berkembang, dan PSV adalah tempat yang sangat bagus, karena kita tahu klub-klub Belanda ini bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang berkualitas, dan juga pemain-pemain muda yang bisa dijual dengan harga yang tinggi tentu saja. Oke, terus apa lagi ya? Kita ke Minamino beli Monaco ya. Oh, ini dia. Romelu Lukaku itu sudah sampai lah istilahnya di Inter. Itu sudah dikonfirmasi oleh CEO-nya Inter, Marotta. Dia udah hampir deal lah, si Lukaku ini dipinjamkan ke Inter 1 tahun ya. Tapi tanpa buy option ya, jadi nggak bisa dibeli dengan opsi klausul pembelian itu nggak diaktifkan. Jadi kemungkinan musim depannya balik lagi ke Chelsea. Terus Gabriel Jesus sudah ya itu juga sudah hampir komplit dengan Arsenal sudah hampir dapat lah si Gabriel Jesus ini. Jadi itu nggak ada masalah, itu nggak ada itu lagi. Terus kita ke apa ya? Ke Dembele. Nah, Dembele ini juga menarik nih kemarin, bahwa Dembele ini kan diisukan itu dia akan pergi karena kontraknya, karena dia minta gaji mahal. Barcelona tidak mau bayar, Barcelona menawarkan kurang lebih berapa juta ya, 6 juta. Jadi Dembele ini akan diisukan hengkang, tapi ternyata kemarin Dembele mau dia perpanjang kontrak di Barca, bukan pergi ke tim lain. Dan menurut gue sih bukan karena dia loyal atau gimana, karena ya jujur gue tidak melihat tim lain ini punya atensi untuk mendatangkan seorang Dembele, karena kasus cedera yang panjang dan dia minta gaji gede, itu yang nggak masuk akal untuk seorang Dembele. Jadi dia ya mau nggak mau, daripada gue ke Brazil atau gue ke tim kecil, mending gue tetap di Barca walaupun gaji gue
istilahnya turun lah. Itu yang menurut gue cukup apa ya, cukup make sense untuk dilakukan oleh seorang Ousmane Dembele. Terus kita ke Di Maria sudah hampir pasti itu akan ke Juventus setelah kemarin sempat dikaitkan juga dengan si Barcelona, cuman akhirnya dia memutuskan untuk ke Juventus karena Barcelona juga bukan hanya ngincar Di Maria tapi Rafinha juga diincar. Dembele kalau bertahan juga berarti praktis tempat untuk Di Maria ini udah nggak ada lagi gitu. Oke, terus ke Inter juga tadi Dybala juga sedang dalam tahap negosiasi. Ini dikonfirmasi semua oleh Morata ya, ini menyambung Inter tadi. Jadi Lukaku sudah dikonfirmasi, Dybala juga sudah dikonfirmasi bahwa dia sedang negosiasi dengan pihak Dybala. Terus abis itu dengan Skriniar juga ingin pergi kan. Ingin pergi, jadi dia juga masih dalam tahap negosiasi. Itu yang penting menurut gue. Jadi Inter ini sedang dalam arti cuci gudang lah. Dia beli pemain, dia harus jual pemain karena secara finansial mereka tidak terlalu kuat. Oke. Mungkin segitu dulu. Oh ya, terakhir ini ada dari Jovic. Ya, Luka Jovic ya, memang tidak pernah dapat tempat di Madrid. Dia sudah hampir akan dipinjamkan ke Fiorentina, sudah deal sampai 2023. Gajinya itu akan setengah-setengah. Seperti biasa lah, Madrid kalau dipinjemin pemain, dia juga bayar setengah gajinya. Oke, segitu dulu berita update transfer dari gua mengenai transfer pemain. Jadi kita akan tunggu lagi kejutan-kejutan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Segitu dulu. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga share. Komen kalau punya pendapat lain atau punya info-info yang menarik. Siapa tahu kalian punya juga info yang menarik. Itu gue pasti baca, gue pasti akan balas. Jangan lupa kalian juga tonton terus konten dari gue. Salam sepak bola.